Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina Persero, Iman Rahman, berkunjung ke sejumlah SPBU di Pekanbaru Riau di hari pertama puasa Ramadan Ahad 3 April 2022. Ada 3 SPBU yang ia kunjungi, yakni SPBU Jalan Arifin Ahmad, SPBU Jalan SM Amin, dan juga SPBU Jalan Sembilang. Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha PT Pertamina, Iman Rahman, melakukan kunjungan ke stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Pekanbaru Riau. Iman memantau dan memastikan ketersediaan bahan bakar minyak dan LPG. Iman menuturkan, Pertamina memahami proses pemulihan ekonomi di Indonesia berjalan lebih cepat, sehingga akan meningkatkan pertumbuhan aktivitas usaha yang mendorong peningkatan permintaan BBM. Dengan itu juga, ia memastikan BBM dan LPG akan terpenuhi bagi masyarakat. Ya, sekarang ini kan yang kita lakukan beberapa hari ini kan kita gelontorkan ya. Kita siapkan normalisasi. Kita normalisasi terhadap jumlah dari solar ini. Jadi untuk sembako terutama ya kita lakukan tambahan solar saat ini untuk daerah ini sehingga terlihat antriannya kan mulai kurang ya 2 hari ini ya. Jadi saya rasa teman-teman di MOR lebih tahu. Kita coba kurangi antrian dengan tambahan. Yang kedua kita kasih pengertian. Yang tadi Ibu tanyakan kan bahwa kalau bisa mobil-mobil yang pribadi bisa ke dex lain. Walaupun tidak dia dicampur gitu. Walaupun mereka punya alokasi kan 40 liter tadi ya, mobil pribadi. Jadi tapi kita coba edukasi. Karena kenapa teman-teman di lapangan ini kan hanya bisa melakukan alokasinya. Adapun Iman juga mengungkapkan seluruh direksi Pertamina Holding dan Subholding telah melakukan inspeksi mendadak ke berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk memastikan tersedianya pasokan BBM dan LPG. Dari hasil sidak direksi tersebut, di Sumber dan Sumut sudah tidak ada antrian kendaraan. Saat ini kondisi antrian kendaraan di SPPU Pekanbaru juga sudah terpantau normal. Pada kesempatan itu juga, dia menjelaskan Pertamina akan membentuk tim Satuan Tugas Khusus Ramadan dan Idul Fitri atau Satgas Rafi yang akan bertugas mulai tanggal 11 April hingga 10 Mei 2022 mendatang. Satgas Rafi dalam tugasnya akan berkoordinasi dengan instansi terkait misalnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu, Pertamina akan menyiapkan layanan-layanan tambahan berupa SPBU siaga, mobil tangki siaga, motoris, SPBU kantong, dan rest area yang dilengkapi fasilitas kesehatan bagi para pemudik di beberapa titik jalur mudik. Tim Riau Raya TV melaporkan. Hai musikers, balik lagi bersama saya Aisyah Masana di program Musik Kita. Sometimes all I think about is you, late nights in the middle of June. Musik Kita setiap hari segera hanya di Riau Raya TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polres Indragiri Hilir memusnahkan barang bukti hasil penindakan kegiatan rutin yang ditingkatkan cipta kondisi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022. Kegiatan rutin yang ditingkatkan Cipkon dimulai pada 26 Maret hingga 31 Maret 2022. Berbagai penindakan berhasil dilakukan Polres Indragiri Hilir, mulai dari kasus narkotika hingga petasan. Kapolres Indragiri Hilir, AKBP Dian Setiawan mengatakan, data hasil penindakan pada kasus narkotika sebanyak 3 paket kecil pil ekstasi seberat 0,31 gram dan 12 paket sapu seberat 51,35 gram. Barang bukti yang dimusnahkan yakni seberat 36,70 gram berdasarkan surat ketetapan status barang sitaan narkotika dan Kejaksaan Negeri Inhil. Kasus narkotika ini ada 4 lokasi,
Di Kecamatan Rete, satu tersangka dengan barang bukti 3 paket kecil narkotika jenis pil ekstasi ditembilahan 2 kasus dengan 4 tersangka dan barang bukti 7 paket narkotika jenis sabu serta di Tanah Merah 2 tersangka dengan barang bukti narkotika jenis sabu. Hasil penindakan di wilayah Inhil terdapat miras jenis 2 dan arak putih sebanyak 794 liter. Miras kemasan botol sebanyak 348 buah dan kemasan kaleng sebanyak 12 buah. Hari ini, turut sebuah senjata tajam atau sajam jenis badik diamankan Polres Inhil saat chipkon di jalanan. Dari penindakan itu, sebanyak 84 unit knalpot brong diamankan. Juga ada 2 karung petasan tanpa izin dengan jumlah 120.000 butir. Dalam press release yang dihadiri pejabat umum Polres Inhil, Forkopimda Inhil, dinas dan organisasi terkait. Rekan media, tadi pada pagi hari ini kita melaksanakan press release dan pemusnahan barang bukti hasil operasi cipta kondisi, kegiatan rutin yang ditingkatkan dari tanggal 26 sampai tanggal 31 Maret, yang tujuannya dalam rangka persiapan bulan Ramadan. Kita harapkan perjalanan ibadah bulan Ramadan ini dapat berjalan dengan kondusif, dengan khidmat. Jadi setelah kegiatan hari ini, pertanggal 1 ini juga akan dilaksanakan Operasi Tertib Ramadan Lancang Kuning 2002. Ini selama 14 hari ke depan, sasaran sama, yaitu penyakit masyarakat, miras, sajam, kejahatan 3C, dan knalpot brong. Kemudian setelah 14 hari ke depan, kita akan menyambung lagi dengan Operasi Ketupat Lancang Kuning 2022. Ada berapa tersangka dari barang bukti? Tersangka variatif, kalau dari tindak pidana umum pencurian tadi ada 2 tersangka, kemudian kalau tindak pidana narkoba tadi ada 4 LP, tersangkanya ada 8. Dengan jumlah BB-nya? Jumlah BB-nya nanti ambil di sini ya. Himbauan untuk pedagang mercon. Himbauan, jadi gini, himbauan kepada selama musim bulan Ramadan ini pada pedagang mercon ya, jangan menjual petasan yang di luar ketentuan. Karena penjualan petasan ada ketentuan itu yang layak bisa untuk dijual dan ada yang menyalahi aturan yang layak untuk dijual. Jadi silahkan kalau mau jual yang memang layak untuk diedarkan. Tim Riau Rai TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haja Nur Afni MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Pekanbaru, mengucapkan tahniah atas mengudaranya dan on-airnya Riau Raya Televisi dan TV Ocu melalui frekuensi satelit. Kini siarannya sudah bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Riau, nasional hingga mancanegara melalui parabola, TV kabel, dan HP Android. Semoga tayangan Riau Raya Televisi bisa menambah referensi, berita dan publikasi Riau secara nasional. Pucuk kuntum di tengah telaga, pucuk tumbuh hanya sedikit. Tahniah kami ucapkan atas on-airnya Riau Raya Televisi dan TV Ocu melalui frekuensi satelit. Sekali lagi, selamat kepada Riau Raya Televisi dari Riau Menyapa Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanustika, seekor harimau Sumatera berjenis kelamin betina, dilepas liarkan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau. Harimau yang berusia 3 tahun itu kembali dilepas liarkan di salah satu kawasan konservasi di Provinsi Riau. Seekor harimau Sumatera bernama Lanustika berusia 3 tahun dilepas liarkan di salah satu kawasan konservasi di Provinsi Riau oleh Balai Besar KSDA Riau bekerja sama dengan Yayasan Arsari Jojo Hadikusumo pada Sabtu 26 Maret 2022. PLT Kepala BBKSDA Riau, Vivin Arviana Jogasara mengatakan,
Lanustika adalah harimau Sumatera yang ditangkap karena konflik dengan manusia di kampung Teluk Lanus, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak pada 29 Agustus 2021. Vivin menjelaskan jika upaya penangkapan Lanustika dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari Balai Besar KSDA Riau, Yayasan Arsari, dan para pihak dengan menggunakan kandang jebakan selama 8 hari sejak tanggal 31 Agustus hingga 8 September 2021. Selanjutnya, setelah penangkapan harimau Sumatera, Lanustika dibawa untuk diobservasi dan dilakukan pengobatan di Pusat Rehabilitas Harimau Sumatera Darmasraya. Pada tanggal 13 September 2021, Lanustika dinyatakan sehat dan sembuh dengan body condition score ideal, serta dinyatakan layak untuk dilepas liarkan dengan perkembangan berat badan menjadi 108 kg dan panjang 203 cm, berawal dari seberat 85,2 kg dan panjang 145 cm. Lanustika berjenis kelamin betina. Berdasarkan hasil check up medis tim Arsari dan medis KSDA Riau, harimau Lanustika tersebut dalam keadaan sehat dan sudah layak untuk dilepas liarkan. Proses pelepas liaran ini menempuh perjalanan kurang lebih 15 jam dan pada tanggal 26 Maret 2022 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, pelepas liaran Lanustika dapat dilaksanakan dengan lancar. Pelepas liaran Lanustika sudah mengacu pada SE Dirjen KSDAE tentang petunjuk teknis pelepas liaran satwa liar di masa pandemi COVID-19. Pelepas liaran ini juga menjadi bukti kepemimpinan dengan contoh yang diusung G20 Presidensi Indonesia melalui aksi-aksi nyata Indonesia dalam menyelamatkan biodiversitas atau keanekaragaman hayati yang menjadi salah satu isu bidang lingkungan hidup dan perubahan iklim yang dibahas dalam pertemuan G20. Selanjutnya, untuk kedepannya, untuk tim BBKSDA Riau dan para pihak terkait akan melakukan pemantauan di lapangan pasca pelepas liaran. Pelepas liaran ini dihadiri juga oleh Kepala BBKSDA Sumatera Barat dan perwakilan Yayasan Arsari Jojo Hadi Kusumo. Tim Riau Raya TV melaporkan. Saya Firdaus, Wali Kota Pekanbaru, mengucapkan selamat kepada Riau Raya TV. Semoga Riau Raya TV ini dapat menjadi mitra bagi pemerintah dan juga dapat mencerdaskan anak bangsa, sehingga di tengah revolusi industri tahap keempat ini bersama media dan juga pemerintah, baik pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten Kampar, dan juga Pekanbaru serta Pekan Sikawan. Dan harapan kita kehadiran TV ini, apalagi TV daerah yang kita harapkan berkiprah secara nasional dan mampu memberikan informasi-informasi yang edukatif kepada anak bangsa, sehingga harapan kita generasi muda masyarakat Riau, anak-anak Riau di era milenial ini akan mampu kita persiapkan menjadi generasi muda yang mandiri, tangguh, dan berdaya. Maju terus Riau Raya TV, TV Ocu yang pertama di Indonesia. Terima kasih.